Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, Mama Hasna hari ini mau cerita tentang pengalaman Mama Hasna ikut terapi jeruk nipis ala Dewi Yul. Sebelumnya jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Oke, hari ini Mama Hasna mau cerita tentang pengalaman Mama Hasna terapi jeruk nipisnya Dewi Yul. Jadi ceritanya gini Mams, waktu itu aku tuh menikah ya Mams. Menikah itu di usia 27 tahun. Suami aku di usia 28 tahun mau 29 gitu. Nah, terus ceritanya suami aku tuh udah pengen banget punya anak. Karena adiknya suami aku udah menikah duluan dan udah mau punya anak 2 gitu. Jadi udah pengen punya anak karena kan suka sama anak kecil gitu Mams. Pokoknya udah pengen punya anak aja pas waktu menikah itu. Nah, terus aku waktu itu memang sebenarnya ya dari hati aku sendiri memang ya pengen, tapi belum banget gitu waktu itu. Terus dari orang tua aku, dari mamaku tuh bilangnya, jangan langsung lah, nanti aja setengah tahun lagi gitu. Ternyata omongan orang tua itu memang kadang bisa jadi doa. Jadi ya sebenarnya ya fine aja sih, nggak apa-apa gitu, karena kan juga setengah tahun doang gitu. Dan ternyata bener, aku hamilnya itu di bulan ke-6 aku udah positif hamil. Nah, ceritanya gimana bisa hamil? Sebenarnya itu pertama karena Allah ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah kasih kepercayaan kepada aku sama suami aku buat hamil, buat punya anak. Tapi ada tipsnya, mungkin ini bisa menjadi usaha kita ya Moms ya. Semoga berhasil Moms semua yang pengen punya baby. Jadi waktu itu aku cerita sama teman aku kalau aku tuh udah pengen punya anak suami aku, tapi belum jadi gitu lah. Terus akhirnya teman aku yang baru menikah itu dia udah langsung hamil, dan dia cerita tipsnya dengan cara apa? Coba deh ikut terapi Dewi Yul yang minum jeruk nipis itu. Caranya gimana? Coba aku di-share fotonya atau browsing di Google, itu banyak banget Mams tipsnya. Jadi caranya itu waktu itu aku sebenarnya agak salah sedikit, tapi alhamdulillah berhasil. Jadi sebenarnya yang baik itu pertama kita kita minum jeruk nipis yang bener-bener jeruk ya Mams. Jeruk nipis itu ukurannya sedang aja, jadi ukurannya kalau bisa yang sama, sedang gitu, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Hari pertama harusnya itu minum 2, tapi aku salah jadi minumnya 4. Ini aku kasih tahu yang bener aja ya Mams. Hari pertama itu 2. Jadi minum jeruk nipisnya itu pagi-pagi bener, kita bangun tidur, belum pipis, belum ngapa-ngapain, itu saran dari temanku ya, belum pipis, belum ngapa-ngapain, kita bangun tidur langsung minum jeruk nipis itu, dan langsung dihabiskan 1 kali minum itu gitu. Maksudnya enggak setengah, nanti siang setengah, enggak, jadi diminum 1 kali itu diminum. Terus hari kedua itu kita minum 4, hari berikutnya sampai hari ke-7. Misal kelipatannya 4, jadi 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24-nya 2 kali, 24 2 kali. Habis itu turun lagi 20, turun lagi 16, turun lagi sampai ke 2 lagi, sampai 14 hari. Dan itu minumnya dari awal kita menstruasi sampai hari ke-14. Nanti setelah hari ke-14 itu misal kita mens 7 hari ya, terus minumnya setelah mens itu 7 hari, jadi 14 hari kita minum. Nah, pas hari ke-7 ini, hari ke-14 dihitung dari mens pertama, berarti itu masa subur kita. Nah, itu kita udah nggak minum itu lagi. Nah, alhamdulillah aku pakai tips itu dan alhamdulillah bisa hamil.
Alhamdulillah. Mungkin kalau mama-mama yang pengen segera punya momongan, yang pertama tipsnya ya harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Kita jangan gerundel gitu loh, Mams. Jangan kayak kepikiran terus jadi stres gitu tuh, jangan. Jadi kita harus pasrah, yang penting kita udah berusaha, Mams. Terus kalau bisa itu berhubungannya itu di masa subur. Jadi kita hitung gitu. Jadi alhamdulillah dengan tips minum jeruk nipis itu tadi yang udah aku share tadi, itu alhamdulillah bisa hamil di usia pernikahan aku yang ke 6 bulan. Aku udah hamil 1 bulan gitu, Mams. Nah, mungkin tips ini bisa membantu buat pasangan-pasangan yang ingin segera memiliki momongan. Semoga berhasil, Mams. Pokoknya selalu berdoa ya, Mams. Sabar juga ya, kita berusaha, Mams. Tapi kalau misal gimana, Mams? Kalau misal aku punya mah, aku sebenarnya punya mah, Mams. Tapi alhamdulillah aku nggak kambuh. Tapi kalau misalkan ada Mams semua yang memang memiliki mah dan udah akut atau mungkin sakit banget gitu, mending kalau misal sakit nggak usah diterusin, Mams, nggak apa-apa. Oh ya, tips lagi, kalau misal mau mengikuti tips tadi yang Dewi Yul itu, jangan berhenti di tengah jalan. Misal lupa 1 hari karena kehabisan jeruk, terus dilanjutin dengan minum lanjutannya, nggak bisa. Jadi itu kita harus stok jeruk bener-bener sebelum jeruk kita habis. Jadi kalau bisa kita stok gitu, Mams. Jangan sampai jeruk habis kita kelupaan terus kita belum ini. Oh ya, tips satu lagi, Mams. Kalau misalkan pagi kita nggak sempat meresnya, Mams. Kalau aku pengalaman, karena kan meres jeruk juga butuh waktu. Malam bisa kita peras dulu, kita simpan di freezer. Nggak di freezer, kita simpan di kulkas, di chiller yang bawah. Nanti pas pagi-pagi kita tinggal minum doang. Jadi kita nggak perlu meres-meres gitu, Mams. Nah, itu tipsnya dari Mama Hasna, semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.